Selamat pagi sobat sehat semua. Kali ini saya akan berbagi tips untuk penderita ambeien ya. Ini terutama penderita ambeien yang takut melakukan operasi. Jadi ambeien itu ada berapa derajat? Ada 4 derajat. Derajat pertama itu tidak kelihatan fisiknya, dia hanya muncul gejala pendarahan. Derajat kedua ada benjolan kecil, kadang disertai pendarahan dan dia bisa masuk sendiri dengan spontan. Derajat ketiga, benjolannya udah agak besar, dia nggak bisa kembali sendiri, harus kita bantu secara manual untuk kembali lagi masuk ke dalam. Yang derajat keempat ini yang paling parah adalah yang sudah keluar semua, mekrok gitu seperti bunga mawar. Ini sudah nggak mungkin lagi untuk dikembalikan. Nah ceritanya tips secara umum udah pada paham lah ya, bahwasanya untuk penanganan awal atau hal-hal rutin yang perlu kita kerjakan itu ya adalah karena ini berhubungan dengan pencernaan ya. Jadi yang harus kita atur adalah masalah BAB itu sendiri. Jadi buang air besarnya harus teratur. Caranya gimana? Ya pola makannya harus yang benar. Secara umum kita banyak makan yang berserat, sayur, buah. Kalau nggak ada buah ya minimal sayur harus ada. Yang kedua, kebutuhan akan cairan. Nah, kita tahu cairan itu kita butuhkan paling enggak 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Air minum ya. Jadi misalkan kita tidur 7 jam, jam 10 malam kita tidur, jam 5 pagi kita bangun, berarti kita punya waktu 17 jam. Nah, triknya tiap jam kita bisa minum 1 gelas air kecil yang kira-kira 200 ml ya. 200 ml kalau kita kalikan 17 kan berarti 3,4 liter udah mencukupi. Di luar kebutuhan misalkan kita sedang olahraga, itu bisa kebutuhan cairan kan lain lagi. Dan di bidang medis hanya ada 2 penyakit yang istilahnya tidak boleh banyak minum air, yaitu gagal jantung dan gagal ginjal. Kenapa gagal jantung nggak boleh banyak minum air? Karena penambahan volume itu sendiri akan memperberat kerja jantung. Sedangkan gagal ginjal alat penyaringannya sudah rusak, nggak mungkin kita banyak yang masuk sementara yang keluarnya nggak bisa. Sudah paham lah istilahnya kalau masalah itu ya. Jadi kita jangan minum itu model-model gelonggongan gitu ya, kayak sapi di gelonggong itu juga hal yang nggak benar gitu loh. Jadi kita minum dalam model sedikit-sedikit tapi sering. Kita triknya per jam seperti tadi. Jadi yang ketiga, usahakan buang air besar itu tidak lebih dari 5 menit. Ya, istilahnya jangan lama-lama lah di WC, ngapain lama-lama. Kalau bisa sekali keluar ya syukur, sekali keluar langsung keluar aja, nggak usah terlalu lama. Mengapa? Ya semakin lama kita jongkok di situ, karena ambeien itu adalah varises pembuluh darah, sehingga aliran darahnya bakal ngumpul di situ. Kalau grade 3, grade 4 ya dia makin lama kita jongkok makin kecepit dia. Jadi makin terjadi pembengkakan. Yang keempat, kalau bisa pilih kloset yang duduk. Jangan model kloset yang jongkok ya kalau bisa. Karena kalau kloset duduk kan modelnya seperti ini ya. Jadi kita posisi ambeien di sini, aliran darah itu masih lancar gitu. Tapi kalau kita pakai model yang jongkok, posisi anus kita di sini. Jadi pembuluh darah itu aliran darah akan banyak mengumpul di bawah. Sehingga ketika kita makin lama jongkok, misalnya saya ambil waktu 5 menit tadi, ya ini aliran darah makin ngumpul di sini, ambeiennya yang keluar tuh kecepit makin lama, ya pembengkakannya makin parah nanti. Jadi intinya jangan lama-lama di kamar mandi. Dan ketika sudah terasa perih, yang kelima ini terasa perih di daerah anus, Anda bisa pakai salep. Kalau ada salep-salep anti ambien banyak ya. Kalau misalkan lagi kepepet nggak ada apa-apa, bisa Anda pakai betadine. Mungkin agak perih kalau betadine ya. Bisa pakai salep antibiotik apa aja masih bisa. Intinya untuk mengatasi peradangan di daerah situ sambil dibantu pakai pampers atau pakai pembalut ya, biar agak nyaman pantatnya.
Tapi pengalaman saya sendiri dulu pakai pembalut malah alergi, gatal-gatal. Kemudian yang terakhir, sering-seringlah berendam air es. Nah, ceritanya dulu ini kenapa sih saya menganjurkan berendam air es ini? Ya pertama kali saya tertarik saudara ke Bin Fasjab itu, waktu dia menunjukkan terapi berendam air es. Tapi masalahnya bukan ke arah ke situnya sih. Jadi awalnya ceritanya tuh waktu saya itu habis operasi sinus ini, kemudian ambien saya kambuh karena 3 hari itu saya makan saus sambelnya kuat banget, sehingga ambien saya jadi kambuh. Pas persediaan obat habis, kejadian tengah malam jam 12 malam tuh saya ingat itu. Saya cari-cari obat udah habis. Kebetulan di kulkas ada batu es. Saya coba es kan efeknya kan vasokonstriksi ya, mengecilkan pembuluh darah. Jadi bisa mengecilkan pelebaran pembuluh darah vena di dubur itu sendiri. Jadi langsung aja saya dudukin itu batu es. Saya ingat betul setengah jam saya mampu. Itu pada pertama kali. Saya itu orang yang paling nggak tahan dingin. Tapi karena ya kemauan kita, adanya kemauan yang keras, saya pasti bisa gitu. Dan ternyata jam 12:30 itu saya hitung jam, saya lihat kuat juga sampai setengah jam. Itu sangat membantu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah mengalami sering perih-perih atau apa gitu. Sekarang makan sambal bebas juga nggak ada masalah, lebih kuat istilahnya. Itu cerita sekilas saja. Intinya dengan berendam air dingin yang rutin itu ternyata banyak membantu penyembuhan ambien itu sendiri. Dan untuk salapnya itu sendiri, ini sedikit masukan. Ketika saya coba obat-obat medis, baik model minum ataupun yang untuk salep, nggak efektif ternyata. Maaf ngomong ya, mungkin ini subjektif ya, tapi menurut pengalaman saya sendiri, beberapa obat itu nggak mempan saya untuk mengatasi nyerinya segala macam. Akhirnya saya tertarik sebuah salep yang bagus menurut saya. Hanya sekali pemakaian, anti nyerinya bagus. Kemudian saya coba untuk daya pengempesannya ya, mengempesin ambien juga cepat. Dan saya coba berikan ke beberapa orang juga, testimoninya sama, hasilnya bagus. Kalau Anda tertarik, boleh pesan sama saya. Oke, salam sehat Indonesia.